Selamat pagi, Shalom. Apa kabar semuanya? Coba lihat kiri kanan depan belakang, tampangnya luar biasa atau biasa di luar? Pasti dua-duanya, luar biasa dan biasa di luar. Terima kasih buat GBI POT, terima kasih buat Pastor David Erickson buat kesempatannya. Terima kasih juga buat Pak Heri ya. Betul, terima kasih buat kesempatannya. Beberapa waktu lalu saya sempat bicara di tempat ini, itu first time, pertama kali. Dan memang saya sering kali isinya di Pangkalan Jati, di Cinere. Lalu ketika saya ada di sini, saya senang sekali. Pertama kali saya injek ke sini tuh WA-nya nyanyi lagu Ingat Kasihnya. Wah, saya senang banget. Saya coba buka di YouTube, saya cari tentang Ingat Kasihnya. Tadi pagi ketika saya mau ke sini, dalam perjalanan saya dengarkan suatu lagu, I Call You Jesus, lagunya Israel itu. Waktu saya putar, saya terus ulang-ulang I Call You Jesus. Saya kaget ternyata WL nyanyiin tentang bangkit, serukan nama Yesus. Lalu tadi lagu tadi keren, Tuhan pengharapan kita. Pertanyaan saya, setuju nggak? Dia sumber segala-galanya buat kita. Kalau setuju boleh tepuk tangan dong, buat Tuhan Yesus, tepuk tangan. Keadaan dunia tidak semakin baik Bapak Ibu. Bahkan salah satu pengusaha anak Tuhan ngomong gini, Bob, Indonesia ekonominya nggak baik-baik aja. Suatu waktu bisa collab. Waktu dengar gitu usaha kaget. Tapi dia pengusaha, dia main baja, dia import langsung dari Cina, dia produk sendiri, dia juga pengusaha, dia properti, dia juga orang main kimia. Wah, ini orang bilang nggak baik-baik keadaan. Dia ajak saya dalam pameran di PRJ, di ISBSD, ketemu dengan orang-orang pengusaha-pengusaha. Mereka mengatakan Indonesia tidak baik-baik aja keadaan. Dan boleh tampilkan PowerPoint saya. Ini yang muncul dalam khotbah saya. Yuk baca sama-sama temanya. 3, 2, 1. God is able. Tepuk tangannya kencang pada lagi. Tepuk tangannya kencang pada lagi. Siapa setuju Yesus itu sanggup melakukan segala sesuatu? Coba lihat kiri kanan tampangnya, yakin gak Yesus sanggup? Ada gak yang hari ini merasa gak baik-baik saja? Ada gak yang merasa, aduh udah putus asa, udah hopeless, udah hampir nyerah? Khotbah ini udah hampir sebulan saya khotbahin di Pulau Gadung Trade Center, di Cinere, Pangkalan Jati, bahkan saya khotbah terakhir di Raden Saleh. Berapa tempat saya khotbahin. Ada satu kejadian yang menarik ketika di Pulau Gadung Trade Center, tepatnya Christian Tamtama. Satu anak gadis, dia maju sepanjang dengar sesi ini, dia nangis, dia maju. Dan ketika saya altakon, dia datang, dia merendahkan diri, dia nangis di hadapan Tuhan. Saya cuma pegang pundaknya. Saya bilang, Jesus love you. Apa yang kamu doakan pasti terjadi. Tapi kamu tahu, itu hari Minggu. Senin pagi saya harus ke Bogor, saya mampir ke Pondok Gede, ke teman saya, lalu WA masuk, saya buka, gadis ini, Kak, saya yang didoain kakak kemarin. Kenapa? Karena kita kenal. Kenapa, Clara? Kak, terima kasih buat doa kakak. Tadi malam saya dapat informasi, pagi ini saya harus diinterview, dan tadi jam 10 saya diterima kerja. Kenapa saya bilang kamu begitu senang banget diterima kerja? Karena saya jebolan S2 berapa waktu nggak pernah dapat kerjaan. Ternyata di luar sana banyak sarjana-sarjana nggak dapat kerjaan. Kondisi tidak baik-baik saja. Tetapi percaya nggak? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kamu tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Senggol kiri kanan. God is able. Jesus is able. Yesus sanggup. Next PowerPoint. Efesus 3 ayat 20. Ini ayat yang menarik, ayat yang saya dapatkan sebagai nats. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu bisa lihat ayatnya dikatakan bagi Dialah
Efesus, dia mengatakan bagi dialah, dia itu siapa? Yesus. Rasul Paulus berkata, aku rasul yang dipilih dari Yesus. Dia mengatakan jelas, dan dia begitu bangga dengan Tuhannya. Siapa Tuhannya? Yesus. Maka dikatakan bagi dialah, dianya besar. Yang dikatakan apa? Yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Tepuk tangannya kencang banget kita, tepuk tangannya kencang banget kita. Pertanyaan simpel hari ini, apa yang kau sedang pikirkan hari ini? Pertanyaan simpel, apa sih yang kau doakan? Orang suka berkata, nggak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Masalahmu tidak lebih besar dari Tuhan kita, karena Dia sanggup. Boleh mainkan lagu lama, Symphony Worship. Dia sanggup, Yesus sanggup. WL bantu, lagi mainkan lagu. Yes, Yesus sanggup melakukan. Tepuk tangannya kencang banget lagi, tepuk tangannya kencang banget lagi. Boleh mainkan musiknya nggak apa-apa, teman-teman. Lagu ini lagu lama, saya masih ingat covernya. Di sini juga Kak Tirsa Sardian bersaksi. Pertanyaan saya simpel, masih nggak kita percaya Dia sanggup? Balik ke slide yang tadi, boleh tampilkan. Kata sanggup dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tersedia, mau, mampu, dan dapat. Percaya nggak bahwa Tuhan itu mampu melakukan semuanya? Percaya nggak Dia mau melakukan buat semuanya? Setuju? Setuju? Apa sih masalahmu hari ini? Betul? Apa sih tantanganmu hari ini? Mungkin bagi dunia kayaknya nggak mungkin, tapi hari ini bagi Dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Tepuk tangannya kencang banget lagi, tepuk tangannya kencang banget. Dikatakan kata yang dapat melakukan lebih banyak adalah sinonimnya adalah sanggup atau mampu. Kata sanggup adalah kata kerja bantu yang menyatakan kemampuan, sanggup, mampu, boleh, bisa, dan dapat melakukan. Pertanyaannya, apa yang Yesus sanggup lakukan semasa Ia ada di tengah-tengah umat manusia dan bangsa? Dia sanggup loh. Betul? Pertanyaan kan simpel, apa yang Yesus sanggup lakukan waktu Dia ada di dunia? Hari ini Dia tidak ada di dunia, betul? Betul? Dia tidak ada bersama-sama kita secara fisik. Tapi waktu kita bisa lihat, waktu Dia ada di dunia secara fisik, kita bisa lihat slide berikutnya, next. Markus 7 ayat 37, baca sama-sama. 3, 2, 1. Mereka takjub dan tercengang dan berkata,
Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Mereka benar-benar takjub dan berkata, Dia telah melakukan segala sesuatu dengan baik. Dia bahkan membuat orang tuli mendengar dan orang bisu berbicara. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Ada kalimat dikatakan di bawah, Ia menjadikan segala-galanya baik. Coba lihat kiri kanan tampangnya baik atau enggak. Tuhan hari ini bisa mampu menjadikan segala-galanya baik. Yang tidak baik jadi baik. Saya percaya Tuhan buat segala sesuatu jadi baik. Bisa tepuk tangannya kencang, padahal kita tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Ketika COVID, pertama kali yang saya jual itu motor saya, motor kesayangan saya jual. Motor besar saya, motor gede saya jual. Saya pikir cukup cash flow-nya untuk berapa bulan. Ternyata berapa bulan kemudian, 5 bulan kemudian mobil saya harus saya jual. Dan saya pikir masih cukup. Ternyata rumah saya harus dilelang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini gak lucu Tuhan. Ini udah habis-habisan tuh. Gak lucu, saya pendeta, saya hamba Tuhan. Gimana Tuhan? Satu titik nadir, saya harus jadi driver online. Helm oranye, jaket oranye, tas oranye. Saya gak akan pernah lupakan saya di titik nadir. Tapi Tuhan izinkan saya masih pelayanan di radio di Pelita Kasih. Ketika saya siaran datang seorang pendoa siapa dari satu Pak, dia lihat saya, dia tegur saya, kamu tuh jenderalnya tuh, perwira tuh, kenapa kamu cengeng? Kenapa kamu harus lemes? Tuhan bilang sama aku, buat kamu apa? Sebelum tahun ini berakhir, paling lambat awal tahun, hidupmu dipulihkan kembali. Saya kaget. Itu Agustus dia ngomong, Oktober 2021, Tuhan pulihkan semuanya. Tuhan jadikan segala-galanya baik. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Allah. Hanya 3 bulan Tuhan izinkan saya jadi driver online. Oktober saya dipanggil sebuah gereja untuk pegang konten-konten multimedia, konten-konten medsos mereka. Saya mesti bicara di situ, saya mesti banyak menyampaikan. Desember Tuhan buat rumah saya yang mau dilelang lunas dibayar Tuhan. Tuhan balikin motor, puncaknya Februari pulang dari pelayanan dengan Kak Rayon di Bali. Pulang 1 Februari saya ingat, Esther, mobilnya yang baru sudah tersedia. Wah, saya kaget sekali. Tapi Alkitab mengatakan, Ia menjadikan segala-galanya baik. Bilang kiri kanan, Dia jadikan segala-galanya baik. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Allah. Saya mau ngomong sama Bapak Ibu, kalau engkau kepepet jatuh di titik nadir, nggak ada yang bisa bantu. Cuma satu yang bisa bantu, itu Tuhan Yesus. Percaya? Next slide, boleh tampilkan? Matius 11 ayat 5 berkata, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang berpenyakit kulit yang mengerikan sembuh. Itu kusta, ini terjemahan yang lain. Orang tuli mendengar, orang mati hidup kembali, dan kabar baik diberitakan. Dikatakan lumpuh berjalan, kusta tahir, tuli mendengar, mati bangkit, dan orang miskin dengar kabar baik. Pertanyaan saya hari ini, masih nggak hal ini terjadi? Setuju? Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Tapi yang kedua, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Dua ini gak boleh dipisahin. Ada bagian Tuhan, ada juga bagian kita. Siapa yang hari ini ingin melihat mujizat Tuhan dinyatakan, boleh angkat tangan. Bilang kiri kanan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Saya suka banget hal ini. Pertanyaannya simple adalah, bagaimana sikon kita saat ini? Next slide, tampilkan. Bagaimana sikon kita saat ini? 2 Timotius 3 ayat 1, saya baca.
dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Betul Pak, betul? Coba lihat kiri kanan, tampangnya susah atau enggak? Coba lihat. Hari ini kalau engkau ada di gereja, bukan suatu kebetulan. Hari ini kalau ada di tempat ini, bukan suatu kebetulan. Karena di dalam Yesus ada jalan keluar. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Pertanyaannya simpel, gimana kondisimu hari ini? Apa yang kamu pikirkan hari ini? Lalu tadi, apa yang kamu doakan? Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Bapak Ibu setuju? Musuh terbesar kita itu bukan orang lain, bukan setan. Musuh terbesar kita adalah pikiran kita sendiri. Seringkali orang ngomong musuhnya adalah diri sendiri. Kalau engkau percaya Tuhanmu sanggup, hebat, maka engkau akan melihat mujizat Tuhan. Kalau engkau percaya, pertanyaannya, percaya enggak? Coba Bapak Ibu buka sepanjang Alkitab, Anda tanya, Anda lihat kitab Injil, Yesus selalu berkata, percayakah engkau? Yesus gak ada ngomong yang lain, selalu berkata, percayakah engkau? Kuncinya adalah ada dalam diri kita. Percaya nggak bahwa Dia sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan? Ini serius Bapak Ibu. Ini serius. Saya 2021 Tuhan pulihkan, Oktober 2001, 2022, 2023, sebentar lagi 2024, 3 tahun berjalan. Tuhan pulihkan keadaan saya. Tadi Alkitab mengatakan Ia menjadikan segala-galanya baik. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan itu baik. Bilang kiri kanan, kamu tidak pernah ditinggalkan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Katakan, ini serius. Mungkin kita suka dengar apa yang gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar, gak pernah timbul dalam hati, gak pernah kita pikirkan. Itu Tuhan sediakan. Hari Senin kemarin saya ada di daerah Kemang, ada sebuah restoran Manado, Kido Resto dan Cafe Manado punya. Mereka 40 hari keluarga mereka meninggal. Mereka undang saya. Itu orang Manado semua. Saya kadang-kadang mikir, kok bisa ya saya ada di tengah-tengah mereka? Nggak ada yang saya kenal. Lalu datang satu orang, duduknya di meja saya, meja pendeta bahasanya, khusus itu meja saya. Dia duduk, ternyata jemaat Senayan City, jemaatnya Pastor Billy. Ngomonglah kita nyambung. Ya, saya masih kerabat Pak Ibu. Saya bilang, saya udah dengar tentang Pak Ibu lama. Baru kali ini saya tahu Pak Ibu ada di sini. Lihat, buat Tuhan itu mudah melakukan segala sesuatu. Apa yang Om katakan sama saya beberapa waktu lalu, Om doakan. Saya tahu Tuhan sedang bicara sama saya. Amen. Belum selesai saya. Siapa yang setuju Tuhan belum selesai sama kita? Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Slide berikutnya. Bagaimana sikap kita saat ini? Next. Apa sih yang Tuhan taruh di hati kita? Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Mari kita baca. Terima kasih buat pemusik, lagunya keren. Thank you. Frankie Siombing saat menyembah. Saya suka dengan gereja yang penyembahannya kuat. Saya dulu worship leader, jadi saya tahu. Gak apa-apa bro, mainkan aja lagu tadi, lebih enak. Okay. Bapak Ibu, dalam perenungan saya, ketika bicara tentang Dia sanggup, Tuhan munculkan ayat ini, Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Yuk baca sama-sama 3 ayat ini. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya apa?
Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang setuju katakan amin. Siapa yang pengen doanya dijawab Tuhan, boleh katakan. Siapa yang pengen semua yang kita minta dilakukan Tuhan, boleh katakan. Hari ini bisa dapat 3 pencerahan, 3 poin waktu saya siapin materi ini. Ternyata ada 3 bagian untuk sampai Tuhan bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Slide yang berikutnya, next, kita lihat. Yang pertama ada di ayat 12. Bapak Ibu, ayat 12 berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan. Tadi ingat gak bro, saya ngomong apa? Selama Alkitab Yesus ada di dunia, dia berkata selalu, percayakah engkau? Kuncinya di situ. Percayakah engkau? Dia gak minta yang lain. Dia cuma nanya, percayakah engkau? Kalau kita lihat lagu-lagunya Pak Niko, semua bicara tentang hati yang percaya pada Tuhan. Aku percaya pada Tuhan. Pertanyaan saya hari ini, walaupun keadaanmu tidak baik-baik, hari ini percayakah bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaanmu? Dasar itu dulu, pondasinya itu dulu. Mungkin sudah hopeless, mungkin sudah putus asa, mungkin kayaknya gak mungkin. Saya dengar kok banyak kesaksian utangnya miliaran, hari ini lunas dan diberkati Tuhan. Kayaknya mimpi bro. Enggak, Tuhan cuma bilang barang siapa percaya. Coba lihat kiri kanan tampangnya masih percaya sama Tuhan. Coba lihat aja. Coba lihat. Siapa yang percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangannya kencang, batala kita. Tepuk tangannya kencang, batala kita. Harus percaya. Coba buka ayatnya, Matius 17 ayat 20 berkata begini. Matius 17 ayat 20, 3, 2, 1. Aku menegaskan kepadamu, kalau kamu mempunyai keyakinan sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung ini, pindahlah ke sana, maka gunung itu pasti pindah. Dengan begitu tidak ada satupun yang tidak bisa kalian lakukan. Dan Yesus berkata kepada mereka, karena ketiadaan imanmu. Ini terjemahan yang lama saya pakai. Kalau dalam terjemahan baru, karena kamu kurang percaya. Sengaja saya pakai terjemahan lama. Ternyata dalam terjemahan baru dikatakan, karena kamu kurang percaya. Siapa yang pernah ke Israel, boleh angkat tangan. Om, thank you. Ibu, thank you. Ternyata waktu ke Israel, biji sesawi itu waktu kita beli banyak banget. Kenapa? Kecil-kecil banget. Kalau buat saya, anggap itu pulpen ditusuk di kulit kita. Itulah biji sesawi besarnya segitu. Betul om? Pak izinkan 2011 saya ke Israel. Dan saya lihat secara Tuhan luar biasa. Kalau biji sesawi segitu bisa memindahkan gunung. Saya mau tanya om, kalau orang imannya sebesar biji nangka gimana om? Betul bu? Kalau biji sesawi bisa pindahin gunung, kalau imanmu sebesar biji mangga gimana? Tuhan cuma ngomong gini, karena ketiadaan imanmu. Tahu gak bro, dalam hidup ini gak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tepuk tangannya kencang, batala kita. Tepuk tangannya kencang, batala kita. Tuhan taruh di hati saya buat bro. Apa yang bro minta, Tuhan kasih. Cuma satu, percaya. Dia gak minta yang lain. Bro, hari ini apa yang jadi masalahmu? Persoalan cuma satu, percaya. Makanya orang Kristen dikatakan believer. Betul? Disebutnya orang Bapak Ibu ulangi lagi. Orang Kristen dimanapun disebutnya orang. Coba lihat kiri kanan tampangnya percaya Yesus atau enggak. Coba lihat. Bilang kiri kanan, sekali Yesus, tetap Yesus. Tepuk tangannya kencang, batala kita katakan. Sekali Yesus. Makin di bawah aja. Sama-sama katakan.
Yesus. Sama-sama sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku Tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. katakan, oh Yesus. Oh Yesus, Mari sama-sama katakan, cintakan sekali Yesus. sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku Tak akan hilang akan hilang, karena kasih-Nya. oh Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tepuk tangannya kencang, batal lagi, dan tepuk tangannya kencang. WL boleh bawa mic-nya nggak Pak? Bapak Ibu dengan segala hormat, Tuhan cuma bilang percaya. Mungkin udah hampir kepleset. Karena apa Om? Gak ada yang bisa bantu, gak ada yang bisa tolong. Kondisi saya tidak baik-baik 2021. Sudah habis bro, semua udah dijual bro. Karena COVID itu mengajarkan kita segala sesuatu. Tapi yang bisa buat kita bertahan dan mampu dan berubah itu Tuhan. Yang kedua, ayat 13, coba tampilkan next slide, ayat 13. Pertama, percaya kepada Tuhan, ayat 13. A dan 14 berkata begini, ayat 13. Itu ada dikatakan meminta dalam namanya. Nah ini, seringkali kita lupa. Tuhan bilang, kalau kamu minta dalam namaku. Coba buka ayat 13a. Coba buka ya, saya akan baca ayat 13 berkata begini. Ayat 13 berkata begini, ini penting buat kita semua. Coba tampilkan. Oke, nggak bisa nggak apa-apa. Saya coba buka Alkitabnya. Dikatakan begini. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat 14 lompat. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Siapa yang pengen doanya dijawab Tuhan boleh katakan. Bilang kiri kanan, minta dalam nama Yesus. Ternyata ini suatu revelation, pewahyuan yang dibukakan Tuhan sama saya. Selain kita percaya, yang kita minta dalam nama Yesus. Dia berkata, aku akan melakukannya. Nah ini bro, waktu you sedang putus asa, maka tadi pagi, I call you Jesus. Itu muncul sepanjang jalan Tambun Bekasi sampai tadi di bawah parkiran. Saya putar lagu itu berulang-ulang, I call you Jesus. Saya ke atas, saya kaget dengar lagu Bangkit Serukan nama Yesus. Siapa percaya Yesus nama di atas segala nama? Tepuk tangannya kencang, batal lagi, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Coba lihat ayatnya, Filipi 2 ayat 9 sampai 10 berkata, 3, 2, 1. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah. Sebelum saya masuk poin terakhir, jangan pernah main-main dengan nama Yesus. Maka dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Betul? Itu nama di atas segala nama. Yang temenan sama saya di WA hari ini, status WA saya taruh tentang betapa dahsyatnya nama Yesus. Dan ternyata dia bicara di Yohanes 14 ayat 13 tadi berkata, kalau kamu meminta dalam nama aku akan melakukan. Bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Musiknya ini keren loh. Dia bisa ngalir. Yesus kau berarti bagus. Ini keren. Kalau kita di WL,
Kita tahu musik itu ngalir. Pertanyaan saya simpel. Kalau you jalan suatu waktu, ada kuda lumping, ada debus, ada apapun, pesan saya cuma satu: jangan sebut nama Yesus sembarangan. Nanti mereka celaka. Saking saktinya nama itu. Pernah yang lihat di TikTok, ada satu gadis Ambon ketemu dengan orang yang sedang kerasukan. Lalu di rumah omnya itu ada gambar Tuhan Yesus. Lalu dia nggak berani lihat gambar itu yang kerasukan. Lalu dia tanya, gadis ini nanya, kamu tahu gambar itu? Tahu. Siapa dia? Dia nyeri-nyeri. Siapa sih yang nggak tahu dia? Itu beneran Filipi 2 itu. Dan ini kisah nyata. Mungkin bro tahu adik saya Ios yang ada di Millennium cerita suatu hari di suatu perusahaan ada orang kesurupan. Pemuka agama dari sebelah sampai 3 orang itu musik nggak keluar setannya. Tapi ada anak Tuhan orang Chinese biasa-biasa aja. Orangnya biasa-biasa aja. Cuma karena kasihan setannya nggak keluar-keluar, itu dia maaf orang ini masih ngerokok, masih mabuk. Tapi ketika lihat temannya nggak keluar, setannya nggak keluar, dia datang loh, cuma ngomong gini, keluar nggak dalam nama Yesus? Setannya keluar, saudara. Siapa yang percaya nama di atas segala nama? Tepuk tangannya kencang, patah kita tepuk tangannya. Dia janji kalau kita minta dalam namanya, aku akan bilang kiri kanan dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangannya kencang, patah kita tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Sebelum saya tutup terakhir, dia berkata begini, Paulus, apapun yang kamu makan, kamu minum, makanlah dan minumlah dalam nama Yesus. Bahkan apapun yang kamu perbuatlah dalam. Saudara sepupu kita pun pakai hal itu dengan kata, dengan nama. Ini serius, dengan nama Allah. Kita diajarkan nama Yesus itu sakti, berkuasa. Hari ini siapa yang ingin melihat mujizat Tuhan dinyatakan? Bilang kiri kanan dalam nama Yesus. Tepuk tangannya kencang, patah lagi, tepuk tangannya kencang, patah Yesus. Terakhir sebagai penutup, slide berikutnya terakhir, next slide penutup. Dibaca sama-sama ayat 13. Dikatakan supaya Bapa dipermuliakan. Jadi kalau engkau mau melihat Tuhan melakukan mujizat, yang pertama adalah engkau mesti percaya. Yang kedua apa? Engkau mesti minta dalam nama Yesus. Yang ketiga, ini yang paling keren. Supaya goalnya dari doamu cuma satu, Bapa dipermuliakan. Amin. Tuhan dipermuliakan. Bro, minta apa? Kalau tujuannya untuk pemuliaan Tuhan, Tuhan pasti kasih. Sekali lagi, kamu tepuk tangan yang kencang lagi. Sekali lagi Bapak Ibu, apapun yang kau minta, mau motor, mobil, rumah, apapun, Tuhan pasti kasih kalau itu untuk pemuliaan Tuhan. Coba buka ayatnya, Yakobus 4 ayat 2-3 berkata begini. Yakobus 4 ayat 2-3 berkata begini. Kita baca 3, 2, 1. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa? Kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Hari ini paham Bapak Ibu? Doamu pasti dijawab Tuhan. 3 kebenaran. Yang pertama apa? Percaya penuh kepada Tuhan. Yang kedua, minta dalam nama Tuhan. Yang ketiga apa? Biarlah Bapa dipermuliakan. Intinya motivasi kita harus benar. Tepuk tangannya kencang, batal lagi, dan tepuk tangannya kencang, batal lagi. Sebelum saya akhiri, WL singkat pemusik boleh maju ke depan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. 2 Korintus 8 ayat 9. Next slide, penutup terakhir. 2 Korintus ayat, ini dia. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena kamu telah mengenal kasih
kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini tulisan saya yang terakhir. Kita harus percaya kepada Tuhan, meminta dalam namanya, dan motivasi memuliakan Tuhan dalam doa dan harapan kita, maka Ia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Sebagai penutup, musik mengalir. Saya nggak akan pernah kepikiran untuk keliling Indonesia. Saya nggak akan pernah kepikiran untuk keluar negeri, karena saya dibesarkan dari keluarga yang miskin, keluarga yang sederhana. Dulu kalau lihat pesawat itu, kayaknya kapannya naik pesawat? Kayaknya mungkin ratusan tahun baru bisa naik pesawat. Tapi ketika saya bertobat, terima Yesus, saya pindah agama dari sebelah. Ketika tahun 96, saya harus diusir karena mengikut Yesus. Harus tinggal di gereja, jadi OB, jadi koster. Dan orang tua ngomong gini, lu pilih mama atau pilih Yesus? Saya jawab, mama tetap mama saya dong, tapi Yesus Tuhan saya. Bro, tepuk tangan. Hari itu saya diusir sama mama. Diusir bro, tapi benar, saya diusir. Itu harga yang saya harus bayar. Tinggal di gereja dengan papanya Kartini Parengkuang, itu almarhum pendeta Heni Parengkuang. Saya jadi OB di situ. Dan apa yang terjadi? Diizinkan Tuhan diproses 3 tahun kehidupan. Tapi Tuhan izinkan saya sekolah kembali, karena sempat drop out di Jakarta. Saya DO drop out. Tuhan izinkan saya kuliah sekolah Alkitab. Tuhan izinkan sampai hari jadi hamba Tuhan. Pertanyaannya simpel. Tuhan izinkan saya bersama dengan Pastor Andi Cokro dengan Youth Center Brotawi keliling Indonesia. Gak pernah kepikiran tiba-tiba Pak Jaliaman Sinaga waktu disentuh 2011 cuma lagi pipis di sebelah urinor masing-masing. Dia senggol, mau ke Israel gak? Mau Pak? Ntar saya ngomong sama Om Dani. Dia keluar, Om Dani bilang, ibu ke Israel. Gak kuat uang sepeser pun saya ke Israel, saudara. Bisa tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Itu yang keren tuh Pak Jaliaman Sinaga. Dia kasih long john, dia kasih shawl, dia kasih itu tas travel. Kalau Pastor Andi Cokro dia bilang, gua gak bisa kasih apa-apa, malu nih $300 buat lu. Tuhan buat sedemikian rupa. Waktu di Israel mau distempel, paspor mau distempel, Tuhan ngomong gini, mau mana lagi kamu? Amerika Tuhan, Hong Kong Tuhan, Singapura Tuhan. Itu memang negara yang menjadi kesukaan saya. Tuhan izinkan, kesempatan itu Tuhan kasih. Pertanyaan saya, percaya nggak bagi Dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dan lebih besar? Tepuk tangan sama-sama, katakan sekali Yesus. Mari katakan.
bagi Dia yang sanggup melakukan jauh lebih besar, lebih banyak. Mari sama-sama sekali Yesus. Roh Kudus, jamah umat-Mu. Roh Kudus, merawat umat-Mu. Roh Kudus, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. dari awal angkat lagu ini dengan lembut. Dalam keadaan, tutup matamu, segala keadaan, buka hatimu. Hari ini engkau yang berkata, aku butuh Tuhan, aku perlu Tuhan. yang mempesona. Engkau yang mau didoakan, angkat tangan kananmu Dia tinggi, beri damai dan kesempatan. taruh tangan kirimu di dadamu. Engkau yang butuh Tuhan. Di setiap musim kehidupan. Mungkin orang lain gak bisa bantu kamu, mungkin orang lain gak bisa tolong kamu, pun lemah, hanya Tuhan yang bisa tolong kamu. tetapi Yesus Hari ini dengan iman, pesona hatiku. yes, Dia beri hidup dengan iman, kesempatan. katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya. Panggil nama Dia, panggil namanya. Sekarang ku ada, oh Yesus. Mari sama-sama katakan sekali Yesus. Katakan, Roh Kudus, Engkau menjamah umat-Mu, Engkau mengawal umat-Mu. Karena sekarang ku ada, oh Yesus, Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar keyboard lama. Yang angkat tangan, boleh angkat tangan. Yang mau didoakan, serius, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Taruh tangan kirimu di dadamu. Tutup matamu. Kau usah lihat kiri kanan. Engkau yang butuh Tuhan. Tuhan bilang, percaya Tuhan. Hitungan yang ketiga, engkau yang mau didoakan, mari maju ke depan. 1, 2, 3. Saya akan